Halo guys, kembali bersama gue Fadil dari Suka IT. Kalau kalian sibuk kerja dan lagi mencari kenyamanan nih untuk memakai komputer dalam waktu yang cukup lama, produk satu ini sepertinya cocok nih untuk kalian coba. Nah, di depan gue ini ada dua produk terbaru nih dari Logitech, yaitu Signature M650L dan Signature K650. Oke, mungkin di sini gue bakal bahas dulu ya dari mouse-nya. Secara bentuk menurut gue sih mouse ini cocok nih digunakan bagi pengguna claw grip dan juga fingertip. Serta bobotnya juga cukup ringan sehingga nggak gampang pegel nih untuk dipakai berjam-jam. Di bagian samping mouse ini memiliki desain yang berkontur dan lembut yang sangat nyaman untuk digrip di tangan. Nah, mouse ini juga tersedia dalam varian ukuran yang lebih kecil yaitu Signature M650 tanpa huruf L. Dan kebetulan yang gue pegang ini adalah varian L-nya. Ya cuman beda di ukuran aja sih kalau gue baca-baca. Jadi mungkin kalian bisa sesuaikan dengan ukuran tangan kalian sendiri. Tapi kalau gue pribadi dengan ukuran tangan 17 cm tentu lebih cocok sih dengan varian yang L ini. Selain itu mouse ini juga memiliki varian warna lain yaitu putih dan pink. Secara tampilan juga sudah cukup jelas ya kalau mouse ini merupakan mouse wireless. Tapi Logitech membekali mouse ini dengan konektivitas yang cukup lengkap, mulai dari koneksi Bluetooth dan juga USB receiver. Untuk connect ke Bluetooth kita harus menekan tombol kecil di bawah ini terlebih dahulu hingga lampunya berkedip dengan cepat. Serta pastikan juga switch yang di bawahnya ini dalam keadaan menyala yang ditandai dengan warna hijau. Nah, karena memiliki koneksi Bluetooth, tentu mouse ini bisa digunakan pada perangkat selain PC. Ya, tapi sayangnya sih gue cuma ngetes di PC aja ya, karena memang nggak ada perangkat lain selain PC. Karena mouse ini juga wireless, tentu daya tahan baterainya akan menjadi concern utama kita nih. Sayangnya baterainya di sini tidak bisa dicas, karena masih menggunakan satu baterai A2. Dan Logitech sendiri sih sebenarnya juga sudah menyediakan baterainya dalam paket penjualan. Ya, klaim Logitech sih baterainya bisa tahan 24 bulan kalau pakai USB receiver dan 20 bulan kalau pakai Bluetooth. Tapi ya nggak mungkin juga ya gue pakai 20 bulan lebih untuk ngetes baterainya, karena ya mouse ini sendiri aja gue cuman dikasih waktu untuk penggunaan 2 minggu. Cuman sih sepertinya ada kemungkinan faktor merek baterai juga akan mempengaruhi daya tahan baterainya. Untungnya di sini Logitech memberitahu kita berapa kapasitas baterainya melalui sebuah software yang mereka sebut dengan Logi Option Plus. Yang ketika kita awal-awal pakai mouse ini, software ini secara otomatis akan pop up untuk melakukan instalasi. Untuk sensor yang digunakan mouse ini berjenis optical sensor yang Logitech sendiri namakan Logitech Advanced Optical Tracking. Berkat sensor ini, mouse M650L memiliki range DPI dari 400 hingga 4000. Yang kalian sendiri bisa atur nih DPI-nya via software Logi Option Plus. Nah, karena jenis sensor yang digunakan oleh mouse ini optical sensor, hal ini membuat mouse ini tidak bisa digunakan jika surface-nya merupakan kaca. Agak disayangkannya sih di sini tidak terdapat dedicated button untuk mengatur DPI-nya on the fly. Tapi gue cukup paham ini mouse yang difokuskan untuk kegiatan produktif yang tentu gonta-ganti DPI-nya tidak seintens ketika bermain games. Untuk urusan pertombolan, mouse ini sendiri memiliki 5 programmable button yang kalian bisa setup via software Logi Option Plus. Dan by the way, gue cukup senang Logitech memisahkan softwarenya dengan seri gamingnya, jadi jauh lebih otentik aja sih menurut gue pribadi. Nah, adanya extra button di samping mouse ini menurut gue cukup membantu nih dalam pekerjaan gue yang suka ngedit video, karena bisa gue fungsikan sebagai shortcut pada software video editing yang ingin gue pakai. Nah, kalau kita tekan tombol ini bersamaan dengan scroll wheel, maka kalian bisa nge-scroll secara horizontal, yang mana ini sangat ngebantu gue juga untuk geser-geser tabel pada Excel. Plus di sini scroll wheel-nya juga punya fitur smart wheel, jadi kalau kalian nge-scroll-nya nih agak kenceng, maka scroll wheel-nya ini bisa ngebablas gitulah. Nah, ini lumayan ngebantu nih juga kalau lagi pakai Excel. Untuk tombol mouse-nya ini sendiri hampir nggak ada suaranya sama sekali. Nah, ini sangat cocok nih untuk dipakai di kantor yang pastinya bakal annoying banget kan kalau mouse kalian itu berisik nih pas lagi ngeklik-ngeklik. Dan berikut nih suara dari tombol mouse-nya. Nah, itu tadi dia mouse Logitech Signature M650L. Sekarang kita akan bahas keyboard yang Logitech sendiri namakan Signature K650. Keyboard ini sendiri memiliki ukuran 100%, alias lengkap nih dengan numpad-nya. Yang tentu keberadaan numpad ini untuk office user itu sangat diperlukan.
Menariknya sih, pada keyboard ini disertakan juga sebuah palm rest yang tentu ini membuat tangan kita lebih nyaman dalam waktu penggunaan yang lama ketika lagi ngetik. Hanya saja palm restnya ini tidak bisa dilepas dan menyatu nih dengan bodi keyboardnya. Jadi kalau misal kalian merasa ini lumayan memakan space, sayangnya ya tidak bisa kalian lepas. Untuk varian warna keyboard ini sendiri, di sini ada varian warna putih dan juga hitam, yang Logitech sendiri sekali lagi menyebutnya dengan nama Graphite. Untuk material yang digunakan tentu secara keseluruhan adalah plastik polikarbonat. Namun pada bagian bawahnya ini dan kaki-kakinya ini dilengkapi sebuah karet supaya menambah grip keyboard pada saat ditaruh di atas meja, jadi nggak gampang tuh kegeser-geser. Sama seperti mouse M650L, keyboard ini juga merupakan keyboard wireless dengan dua jenis konektivitas, yaitu USB receiver dan juga Bluetooth. Kemudian untuk baterainya, sayangnya sekali lagi juga tidak bisa dicas. Jadi masih juga menggunakan baterai A2 yang pada keyboard ini membutuhkan 2 buah. Dan untuk daya tahan baterainya sendiri sih, Logitech klaim bisa bertahan hingga 36 bulan. Nah, untuk switchnya sendiri, keyboard ini masih menggunakan membran, jadi belum mekanikal ya. So, tentu keycapsnya tidak bisa kalian copot. Namun gue rasa sih feels yang diberikan di sini masih lebih oke nih dibandingkan keyboard membran yang biasanya nih. Karena gue merasa tombolnya ini masih jauh lebih empuk dan juga lebih tactile. Jadi gue merasa ini beda nih sama membran yang murah-murah lah. Kemudian kelebihannya juga suara tombol-tombolnya ini jadi jauh lebih senyap, jadi tidak mengganggu jika kalian gunakan ini di perkantoran. Dan berikut suara dari keyboardnya sendiri. Sebagai keyboard yang difokuskan untuk produktivitas, tentu keyboard ini memberi banyak sekali media dan shortcut button. Serta menariknya lagi, tombol-tombol ini masih bisa kita ubah fungsinya via software Logi Option Plus. Walaupun difokuskan untuk kegiatan produktif, agak disayangkan keyboard ini belum dilengkapi dengan LED backlit, yang tentu bagi kalian yang bekerja di ruangan yang agak remang-remang mungkin akan kesulitan nih untuk melihat huruf-huruf pada keyboard ini. Satu fitur menarik yang Logitech tawarkan pada Signature K650 yaitu keyboard ini memiliki ketahanan terhadap tumpahan air. Namun bukan berarti keyboard ini bisa kalian rendam ya di dalam air, karena Logitech sendiri hanya menjaminnya jika air tersebut bukanlah dalam jumlah yang besar. Tapi ini sesuatu hal yang cukup membantu sih, karena sebagian banyak orang pasti suka banget tuh naruh makanan dan minum di atas meja yang dekat dengan keyboard. Nah, jika kalian tertarik, harga kedua perangkat ini gue rasa tidak mahal-mahal amat sih, dan masih cukup terjangkau dengan garansi 1 tahun dari Logitech. Kemudian keduanya ini dijual secara terpisah, ya jadi tidak dibundling ya dalam satu paket penjualan. Namun dari harga tersebut kita udah dapat mouse dan keyboard yang wireless yang gue rasa cukup worth it aja sih, apalagi fitur yang diberikan juga sudah cukup lumayan lengkap. Tapi kalau kalian seorang gamers dan berharap beli kedua perangkat ini, sepertinya kalian salah kamar, dan lebih baik kalian melirik produk Logitech G yang Logitech sendiri sudah fokuskan produk-produk tersebut untuk gaming. Dan mungkin sekian dulu nih untuk videonya kali ini, dan semoga video kali ini bermanfaat buat kalian. Dan jika kalian berkenan, like dan share video ini, dan jangan lupa subscribe channel Suka IT jika kalian gak mau ketinggalan kontennya. Dan jangan lupa juga follow Suka IT di beberapa sosial media dengan nama @suka_IT. Gue Fadil dari Suka IT pamit undur diri, see you on the next video.